Siapa Bu? Ya? Dah. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu yang saya hormati. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah dan rekan-rekan guru yang lain, baik dari kelas 1 sampai kelas 6. Izinkan saya ini menyampaikan gagasan atau perencanaan tindak lanjut komunitas belajar kita di ruang lingkup SDN 1 Lubenda. Jadi rencana saya itu setiap hari Sabtu itu kita namanya kegiatannya itu Sabtu ceria, bersih dan makan sehat bersama. Seperti itu. Nah, ini dari tema kitanya. Nah, selanjutnya itu latar belakangnya kenapa ada program Sabtu sehat bersih dan makan bersama. Yang pertama itu program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran siswa mengenai pentingnya hidup sehat dengan kebersihan yang baik dan konsumsi makanan sehat. Program ini diadakan setiap hari Sabtu. Ya mungkin bapak-bapak ibu-ibu juga sudah memperhatikan anak-anaknya ketika buang sampah. Seenaknya lah kalau hari Sabtu anaknya setiap hari asal lebih baik. Terutama olahraga saja, saya kalau habis olahraga masih makan terus temu-temu lebih baik. Saya parah. Dulu kelas 5 ya. Nah, mungkin kelas 5 sudah bersih, mungkin kelas 6 nih. Setiap nyapu tuh penuh sampah. Jadi untuk menyediakan siswa-siswa juga. Nah, dan Bu, tujuan dari pembelajarannya itu kita menggunakan PBL, Bu. Jadi pembelajaran berbasis proyek, di mana yang pertama itu meningkatkan kesadaran siswa akan pentingnya kebugaran fisik, kebersihan lingkungan, dan pola makan sehat. Biasanya kan kelas 1, 2 kegiatan makan sehat, tapi kita belum tahu nih apakah makanan itu sudah sehat atau belum, makanan apa saja yang kriterianya sudah sehat. Terus yang keduanya itu mengembangkan keterampilan siswa dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang mendukung kesehatan dan kebersihan. Yang ketiga itu mendorong siswa untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga lingkungan sekolah dan komunitas. Jadi agar partisipasi anak juga membersihkan lingkungan kita. Adapun capaian dan langkah-langkah yang harus diharapkan hasilnya. Yang pertama itu capaian yang diharapkan itu siswa memahami prinsip hidup sehat. Yang kedua langkahnya mengadakan seminar, ya diskusi dan praktik di lingkungan sekolah kita sendiri. Hasilnya siswa mampu menjelaskan cara hidup sehat. Dan yang kedua siswa memiliki kebiasaan menjaga kebersihan. Nah, ini yang kedua nih yang wajib. Jadi siswa memiliki kebiasaan menjaga kebersihan di sekolah. Ya langkahnya dengan mengadakan aksi bersih lingkungan setiap hari Sabtu. Jadi setelah kegiatan senam kita melakukan kebersihan lingkungan. Hasilnya lingkungan sekolah lebih bersih dan terawat. Yang ketiga capaiannya itu siswa tahu cara memilih makanan sehat. Langkahnya menjelaskan dan membedakan jenis makanan bergizi. Hasilnya siswa membawa bekal makanan sehat dari rumah. Lanjut, adapun struktur programnya kelas 1 sampai kelas 6, Bu. Jadi berlangsungnya itu selama 3 minggu kita adakan percobaan dulu. Terus pengaturan waktu tempatnya, awal pembelajaran dan tempat atau halaman sekolah. Mitranya ya kita semua, Bu. Jadi saya sendiri, Ibu Kepala Sekolah, wali kelas 1 sampai 6 dan guru agama. Jadi sekiranya semuanya terlibat. Nah, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki sekolah. Ya, sekolah kan sudah memiliki kapasitas seperti ruang kelas yang memadai untuk kegiatan belajar mengajar, ruang terbuka untuk kegiatan kebersihan. Siswa memiliki minat dalam kegiatan sosial dan edukasi kesehatan. Selanjutnya rencana evaluasi. Jadi kalau peserta didik observasi langsung, wawancara reflektif dan visioner. Adapun untuk evaluasi dan progres belajar dengan cara wawancara informal dengan dipedokan dan orang tua. Nah, untuk kemungkinan tantangan kita sendiri itu untuk sebagai guru, yang pertama itu kurangnya partisipasi aktif dari kegiatan sebagai siswa atau orang tua. Biasanya kita kayak
anaknya itu juga kurang. Kadang ada yang ada yang kemana, ada yang kemana. Nah, jadi ini mungkin tantangan kita sebagai nanti dalam melaksanakan kegiatan ini. Yang kedua itu keterbatasan dana, kalau dana bisa ini atau kegiatan kebersihan. Yang terakhir perubahan pola pikir yang lambat dalam mengubah kebiasaan makan atau menjaga kebersihan. Jadi nanti lambat cepatnya tergantung pada daya hidup peserta ini. Nah, ini gambaran singkatnya. Jadi nanti ketika jam 7 siswa melakukan kegiatan senam bersama. Setelah itu dilanjutkan siswa melakukan kegiatan membersihkan lapangan atau halaman sekolah. Bisa nanti juga ruang kelas, baik ruang guru nanti ataupun WC. Biasanya kita WC juga sangat kotor. Dan nanti kita bareng-bareng membersihkan. Kita juga bisa juga langsung turun tangan juga kita sebagai guru. Ya, yang selanjutnya setelah membersihkan halaman, kita sosialisasi tentang kegiatan makan bersama atau bawa bekal masing-masing itu makan sehat. Seperti programnya Pak Presiden. Nah, kurang lebihnya seperti itu Bapak Ibu. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu dari kegiatan program saya? Jujur? Ayo. Ada ditambahkan atau di apa ya gambaran singkatnya itu? Kegiatannya hari apa Pak Nes? Setiap hari Sabtu. Alur kan? Kegiatannya loh. Nah, kira-kira ada yang ingin menambahkan atau ya bangga Bu? Jadi gini ya, untuk programnya bagus sekali ya, memang sudah kita laksanakan. Jadi ibu yang ingin tekankan itu mulai itu tanggal jam 7, betul jam 7 ya. gitu Pak. Kalau terlalu siang kita tuh panas, ya. Panas terus jadi males nanti senamnya. Jadi jam 7 ada guru misalkan 2, 3 berjalan. Tuh, ya. Tidak usah menunggu ibu misalkan. Ya. Jadi Jam ya 7 anak-anak juga kalau masih pagi segar. Kalau udah matahari ini kan sudah malas ya. Antisipasi anak laki-laki yang susah senam apa Pak? Nah, mungkin kita juga harus dari dalamnya dulu Bu, dari masing-masing wali kelas kita harus punya konsekuensi atau apa gitu Bu. atau di ini aja ya dikasih apa hukuman. Nah, seperti itu. Jadi nanti juga kita harus bisa ngatur. Saya juga susah sebenarnya harus ngaturnya. Saya sebelah sini ngatur, sananya berantakan. Saya ngatur sebelah sana, sininya berantakan. Jadi bingung ya. Jadi kita ini juga harus bersama-sama gimana caranya meningkatkan partisipasi aktif dari semua siswanya itu sendiri. Nah, mungkin barangkali Bapak Ibu ada solusinya Bu. Untuk kelas 1. Ya, Kelas 1. untuk kelas 1. Khususnya kelas 1 kan olahraga kan hari Sabtu. Nah, itu kegiatannya di situ jamnya sampai jam 9. Nah, sedangkan kelas 1 kan olahraganya hari Sabtu. Karena kalau olahraganya dipindahkan hari Jumat. Ya mungkin nanti kita kalau 3 minggu ini terakhir kan mumpung mau tes ya Bu ya. Jadi 3 minggu terakhir ini mungkin izin ke Bu Nina. Jadi kelas 1-nya nanti dipindah ke hari Jumat. Karena juga kan hanya 10 orang ya Bu, 10 orang, 14 orang digabung nggak masalah sih Bu. Mungkin nanti jadi nanti kelas hari Sabtu sekarang kelas 1-nya dipindah ke hari Jumat sama kelas 1. Tengah kelas. Berarti tengah kelas Subaya. Ya, kelas 1. Ada siang kan ada itu. Iya. Ya, apa jadi nanti kelas 1 sama kelas 2. Di koropan customnya apa aja? Ya Bu, barangkali masih ada yang ingin ditanyakan Bu tentang perencanaannya sekiranya kita dapat melaksanakan dengan kegiatan ini dengan baik seperti itu ya. Gimana Pak nih? Untuk hari Sabtu kan tadi kegiatannya pertama senam. Ya. Kedua apa? Membersihkan lapangan Bu. Bersihan. Terus Bersihan. senam ini apa? Setelah bersihan kita makan sehat. Makan siap. Makan sehat. Makan sehat itu biasanya masih ada kegiatan lagi enggak? Ya setelah makan sehat kita kembali ke kelas masing-masing gitu Bu. Karena kan ada jam pelajaran kan jam 9 ini kan sudah 2 JP tuh Bu. 4 JP. 4 jam pelajaran Bu. P5 ada tidak? Di siang sampai 5
muslim pakai 5 gitu. Ya ini bukan P5 Bu, jadi ini kegiatan komunitas keseharian kita, komunitas belajar kita itu setiap minggunya tuh ada apa. Kalau P5 nanti setelah ini saya Apa jelaskan. yang dilakukan oleh Ibu Titin tuh? Nah, Tapi kalau kelas 1 udah pulang. ya nanti mungkin masuk sebentar terus pulang gitu Bu. Jam Iya, setengah jangan sembilan, langsung ya. pulang. Ya dia isi pertanyaan apa? Soalnya Kan satu di satu. sini kan 3:30 jam 8 kan kegiatan pengelaman atau itu dilakukan seminggu sekali atau nanti berlanjut setiap hari Sabtunya bersih-bersih terus. Nah, dari segini ini kita gambarannya 3 minggu ke depan. Jadi hitungannya minggu sekarang jadi hari Sabtu kita percobaan. Seminggu kedua kita gimana lihat respon dari anak-anaknya itu, apakah sudah melakukan ke suatu kebiasaan seperti buang sampah pada tempatnya, terus membawa bekal dari rumah, terus kebersihannya gitu lah Bu. Ya maksudnya sih ditambahin kan Boleh. 3 minggu ke depannya Ya. kan bersih lah ibaratnya. Nah kan misalkan lingkungan sudah bersih nih, Ya. bebas dari tuntut. Nah sekarang kan itu musim hujan. Ya, betul. Kita kan apa? Nah. Ah, Iya. boleh. Mungkin. Iya. Bagus masukan dari Ibu Pia. Jadi masukan mumpung kita ini mau masuk musim penghujan, bagaimana kalau kita mengadakan kayak ditambahkan seperti penanaman pohon atau apa gitu, seperti bunga atau tanaman hias. Jadi nanti ya mungkin berkelompok saja Bu. Jadi wali kelasnya mungkin nanti dari kelas 1 sampai 6. Kalau minggu sekarang nanti hari Sabtu aja kita diberitahu dulu setelah pembersihan. Kita diberitahu ke anaknya mungkin 5 anak membawa 1 pohon apapun itu, mau pohon apa, mau bunga apa, mau tanaman apapun terserah. Yang penting jangan pohon duit begitu. Bisa mungkin Bu, masuk akal nggak Bu? Iya, boleh. Bu Titin nggak mau buat naga. Tapi gini ya, Gimana Bu? nah kita untuk mengejar visit ya, Ya Bu. awas mau kesini, kedua mau kesini. Ya. Nah gimana kalau mulai besok tuh kita nanam-nanam? Oh, boleh, Bu. Jangan nunggu hari Sabtu. Ya. Saya melarang. Besok ada Kita Mungkin aja kitanya kan? mungkin kalau besok punya mungkin ya Bu. Jadi hari Sabtu itu kita pengenalan dulu. Nah, tapi anak-anaknya sudah membawa tanaman itu Bu. Itu mah program untuk anak. Ya. Ini mah untuk kita. Oh untuk kita, untuk guru. Oh kata guru. Pisit. Boleh Bu. Jadi tapi mungkin kalau misalkan hari Sabtu sekarang kita membawa, misalkan anak-anaknya kira-kira mau nggak nih Bapak Ibu? Kalau misalkan 5 orang anak kelompok ditugaskan membawa 1 Iya perkelompok pohon aja. atau tanaman hias atau apapun, kira-kira bisa nggak tuh Bu? Dari kelas 1 sampai 6. Insya Allah bisa Bang Nes, bisa. Ya kan, nanya kan ke wali kelas 1 sampai 6 kira-kira Wali bisa kelas nggak? 6 dulu, wali kelas 6 dulu. Gimana? Coba wali kelas 6 sanggup? Ya. Yakin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan gimana? Pak Des, Siap. pertama saya dengar dan saya lihat secara jelas itu menurut saya Pak Des mempunyai apa ya gagasan yang sangat baik. Ya. Karena apa? Betul. Betul. Ya lanjut Hasan. Ada berbelit-belit. Keluhan-keluhan dari orang tua murid yang isinya itu di hari Sabtu. Ya, bagaimana Pak? Saya tanya apa Bu? Dia bertanya, Pak, sekolah ini bebas apa bagaimana? Kalau bebas, ya pulang aja Pak, tidur di rumah bilang. Aduh, itu bandel Bu ya. Kenapa? Langsung dari orang tua murid demikian, sehingga pas ketika saya dengar ada di luar bagus, sehingga nanti pas kalau misalkan ada orang tua lagi yang ngomong, saya handle. Ada pas kalau itu saya kaget, ya sudah ada yang belajar cuman mungkin lagi pada istirahat karena habis olahraga gitu kan. Betul. Nah, ketika sasaran asli begini, ya mudah-mudahan Barnes seluruh wali kelas dari kelas 1 juga akan mendukung kalian gagasan Barnes dan semoga diterima oleh ibu kepala sekolah ya Bu ya. Gagasan yang baik Bu harus dukung. Kalau bisa dikasih lirik plus Bu. Oh sih, itu kata Ibu Nina untuk
kan bahannya bawa Yang ya. Rabu bawa tanaman. Besok kasih pengumumannya. Ya. Itu dulu. Nah untuk hari Sabtunya nanti kita jalan sesuai dengan jadwal yang sudah diterapkan oleh Pak Mes. Pembersihan kelas, apa? Ya, bagus Pak Hasan memberi masukan ketika ada orang tua siswa yang mengimbau lah gitu. Kenapa hari Sabtu kelihatannya seperti bebas? Mungkin yang pertama karena kita belum ada namanya itu ekstrakurikuler Pak. Ya, karena di sekolah-sekolah lain itu sejak hari Sabtu itu sudah ada kegiatan ya seperti ini, makanya saya ingin membuat komunitas belajar kita itu aktif lagi gitu Pak. Jadi Kalau di kelas lain apa sekolah lain itu ada ekstrakurikulernya, ada yang sepak bola, ada yang pramuka, ada yang paskibra, yang lain-lain itu sudah mulai berjalan Pak. Mungkin untuk SD kita saya akan mencoba seperti ini dulu. Untuk 3 minggu ke depan ya barangkali nanti Bapak Ibu ada yang punya program lain nanti bisa dimusyawarahkan seperti ini, kita bisa bisa dimusyawarahkan kembali. Program makan-makannya itu dari siapa Pak? Nah, kita bawa bekal sendiri Pak Hasan. Rumah masing-masing. Nah, siswa namanya dia akan makan bawa bekal dari rumah masing-masing. Jadi seadanya saja, misal anak bawa telurnya saja. Yang kita jelaskan apa itu 4 sehat 5 sempurnanya itu kita apa. Jadi jelaskan anaknya. Jangan kita anaknya bawa mie terus sama nasi kok bagus-bagus sehat nih. Misal mie padahal itu karbohidrat dengan karbohidrat hanya timbulnya warat bahasa, tidak ada protein dan vitamin lainnya bahasa. Nah untuk menanggapi tadi respon dari Pak Hasan tentang masalah hari Sabtu yang keluhan dari wali murid, maka untuk kesepakatan ataupun untuk satu misi, yaitu kita harus bisa menjawab tentang Sabtu itu nama kegiatannya kegiatan apa. Ya. Nah itu biar bisa dijawab. Untuk kegiatannya itu Sabtu ceria. Nah berarti bersih dan makan sehat bersama. Ya, berarti menerapkan metode yang dulu berarti. Satu ceria. Ya, Sungai itu dulu pernah berjalan waktu sekolahnya Timur lah. Sudah berjalan, Pak. Berjalan. Jadi isinya itu dulu bagus Pak Nes. Satu habis senam, isi kegiatan apa muhafadah tentang bahasa Arab. Terus dilakukan dengan kosakata bahasa Inggris dulu. Itu setiap hari Sabtu. Ya sekarang ya nanti. Boleh, terserah. Berarti judulnya intinya hari Sabtu itu ketika ada orang tua nanyakan judulnya Sabtunya Sabtu ceria. Baca terus. Gitu. Bawa makanan. Dan nikmati makanan sehat. Isinya di situ kegiatannya barusan. Intinya judulnya berarti hari Sabtu itu kegiatannya Sabtu ceria. Jadi gini ya, kenapa orang tua mengatakan begitu? Soalnya kita kelihatannya begini, sudah senang, sudah ambil kabur kemana, tidak ada kegiatan lagi, ke kelas enggak, di luar enggak, jajan gitu kan, sampai pulang. Nah itu jangan sampai terjadi. Sekarang kan sudah begitu, jadi kalau sudah sudah senang, bersih-bersih, cuci tangan, cuci kaki, makan bersama, sampai jam 9. Nah, istirahat sebentar, masuk gitu. Jangan sampai anak di luar langsung pulang gitu. Nah untuk makan bersama itu Pak yang udah dijadwal, itu nanti progresnya seperti apa? Itu perlu ada pandangan. Apakah makan di luar kelas masing-masing grade? Ya. Apakah di dalam ini di depan kantor, urutkan 1, 2, 3, 4, Kayak sekolah. itu. Jadi ibaratkan jamnya juga harus tepat, bahkan harus disesuaikan. Itu sampai jadi kan ketika buat dokumentasi itu kelihatannya bagus. Gitu. Ya, saya mengharapkan yang Kalau pertama bisa lah gitu ya, Pak. bisa. Makanan yang datang dari rumah yang dibawa oleh anak ke sekolah itu jangan sering-sering. Kenapa Pak? Ya di Senin lah misalkan kenapa cuma kalau urusan baca kalau ini Ya boleh, itu pasti. enak. Ini jauh. Jadi Pas.
Setiap Sabtu aja ya, Sabtu aja. Ya, ya baik, saya menjawab pertanyaan dari Bu Nina dan Pak Hasan dan Bu pasukannya. Pertama Bu Nina ya benar. Awal kita harus tepat waktu ya jam 9. Terus kata Pak Wan, gimana Pak makannya tempatnya di mana? Saya harapkan nanti kelas 1, 2, 3 itu berjejer di depan ruang guru. 4, 5, 6-nya di depan kelasnya masing-masing. Nah, adapun konsekuensinya bagaimana Bu? Ketika ada anak yang tidak membawa bekal itu kira-kira respon kita sebagai wali kelasnya atau sebagai guru kita, apakah anak itu harus membawa wajib atau ketika tidak membawa itu dikenakan sanksi atau apa? Barangkali Ibu ada masukan? Kemarin sih saya belajar di kelas 1 itu udah bagi. Ya betul. Ada bagi, ada yang makanannya banyak, ambang, lagi ada yang nggak bawa. Nah, bagus ya semuanya. Nah, oke, itu sebuah solusinya. Pertama, kata Bu Titin bagi. Tapi kalau minggu keduanya nggak bawa lagi gimana Bu Titin? Bukan keputusan gitu. Kadang anak beli di Bium. Ya, maksudnya nanti ketika tidak bawa lagi, karena kan anak-anak kelas 6 biasanya Bawa, ya. kelihatannya pemikirannya sudah dewasa, usah aja bawa maning, maningku. Pengen baik. Mesti baik, usah bawa maning. Galuk baik lah, galuk. Nah, galuknya pemikiran seperti itu. Kasih mah. Ya mungkin nanti ketika ada yang tidak bawa, mungkin ketika tidak ada yang bawa, mungkin saran saya sih tetap dibagi, tapi yang tidak bawa dicatat. Ya, untuk Ya, apa? berturut-turut nih. Nah, Ada kalau 3 kali Tapi dibawa kan berarti anaknya emang nggak niat. jangan sampai kayak kelas 6 Pak. Ya, dengan kelas Jika 6. siswa itu disuruh untuk membuat peta, terus ketika itu pula dia itu salah Pak dalam menggambar saya. Nah itu ujuk-ujuk ke saya PA, Pak, kalau misalnya salah berarti beli lagi dong. Udah kirim ngomong. Saya bilang Banes, ya sudah kalau misalnya ibu keberatan, nggak usah bikin, yang sudah jadi saja diserahkan. Ya, misalnya. Itu Pak. Jadi, barangkali gitu ya, yang namanya siswa ya, yang namanya orang tua, itu kalau misalkan setiap hari gitu kayaknya sih merepotkan orang tua. Kan setiap hari. Hari Sabtu aja. Hari Sabtu juga sama. Masa iya? Kalau masalah bekal sih Bang. Bekal kan Lah, itu ada nasi. Bekal kan wajib. Anak itu sebenarnya sarapan pagi itu wajib. Tidak ada nasi, bisa Oh. roti, Ya, ada roti boleh bubur kacang boleh. Iya. Nggak ada. Apa yang dibawa? Kata Bu Titin, berbagi. Berbagi. Yang penting dari anak-anaknya itu jujur Pak, kita punya duit. Ya nggak apa-apa kita dibagi. Berarti kan ada kemauan dulu Pak. Boleh berbagi dengan Juleka ya. Ya udah nggak apa-apa usul Pak Hasan, saya Ya terima. udah ini berbagi makanan. Untuk itu ya Pak Nes. Soalnya dulu Pak Nes. Ya, Nah, tentang masalah makan tadi itu kan yang ditekankan atau dalam penjelasan tersebut adalah siswa. Nah, untuk maka dari itu untuk gurunya sebagai suri teladan dia mencontohkan apakah hari Sabtu juga termasuk gurunya apakah harus bawa ataupun makanan-makanan yang lain. Gimana? Adakah guru-gurunya Ya harus bawa? sama-sama dengan so biar ada interaksi antara guru. Nah boleh. Kata Pak Subhan, guru-gurunya juga harus bawa katanya. Gimana Bapak Ibu? Apakah guru-gurunya juga boleh? Tanyakan kepada Ya bro, kita bubur kacang, Iya. bubur kacang, makanan judulnya inti mangan bareng karo siswa. Yang mangan roti, tak mangan Ya, gorengan. Jadi ada jadi intinya gimana Han? Intinya gimana? Jadi ada kebersamaan antara guru dan siswa itu ada gitu seperti itu Pak. Ya wis, inti usulnya kita nasi biryani diskon 50%. Terus Yo, deh. harus beli. Iya, ya saya iya hari Sabtu. Ibaratkan kan Sabtu tidak pasar sudah kok, bagus kan?
Ya, kamu biasa 20 dari 10 bahasa. Orang yang tahu ada dia sudah berapa itu hancur. Ya baik. Anu sih gue ngomong Bapak. Kita mana bilang-bilang lembar kan? Anu sodako. Ya baik. Ibu cukuplah mungkin berarti setiap hari Sabtu kita seperti kegiatan tadi kita pagi Siap mulai, siap. kedua nanti kita akan bersih lingkungan baik dari ya kelihatan lah mana-mana ya rumput-rumput boleh juga dibabat sekalian biar kelihatan bersih. Terus kita terakhir makan sehat bersama. Itulah sih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.